Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sherly Anginauli Daulay dengan NPM 208110023. Saya akan mempresentasikan hasil proposal seminar psikologi Islam saya dengan dosen pengampu Bapak Syahri Ramadan, MSI. Baiklah, saya akan mempresentasikan hasil proposal saya yang berjudul Regulasi Diri dalam Penundaan Akademik pada Remaja Muslim selama Pembelajaran Online. Poin pertama yang saya jelaskan yaitu adanya latar belakang masalah dari judul proposal saya, yaitu yang mana regulasi diri atau lebih dikenal dengan istilah self-regulation merupakan proses seseorang dalam berpikir, mengatur, dan bertindak sesuai dengan tujuan yang telah direncanakan, sehingga seseorang dapat memberikan nilai pada keberhasilan atas pencapaian dan memberikan suatu penghargaan pada diri sendiri yang telah mencapai target tersebut. Menginjak usia remaja, seseorang dihadapkan oleh berbagai masalah dan tanggung jawab yang harus diselesaikan. Terlebih pendidikan tinggi merupakan suatu pembelajaran yang akan didapatkan setelah menjelaskan pendidikan dasar dan menengah untuk membangun regulasi diri yang diinginkan kembali. Regulasi diri mencakup area kehidupan yang luas termasuk lingkungan akademik. Pembelajar yang mampu melakukan regulasi diri cenderung berhasil secara akademik. Mereka mampu belajar secara efektif dengan mengkombinasikan keterampilan belajar akademik atau academic learning skill dan kontrol diri yang membuat proses belajar menjadi lebih mudah sehingga mereka lebih termotivasi. Sebagai pembelajar, mereka memiliki dua hal yang diperlukan dalam berprestasi, yaitu keterampilan dan kemauan. Menurut Zeman, proses regulasi diri merupakan suatu siklus yang terdiri dari 3 fase, yaitu yang fase pertama, pemikiran awal, yang kedua fase tindakan atau kontrol kehendak, yang ketiga yaitu faktor refleksi dan diri. Dalam setiap fase terdapat beberapa subproses seperti yang mana yang subproses tersebut merupakan hal-hal yang dilakukan seseorang ketika memulai dirinya pada setiap fasenya tersebut. Selanjutnya itu kemampuan regulasi diri dibentuk melalui proses yang panjang di mana pengasuhan memiliki adil dan yang besar. Kemampuan regulasi diri sulit dipelajari jika cenderung seseorang dibesarkan dalam keluarga atau komunitas yang tidak mengajarkan, meneladankan, dan menghargai regulasi tersebut, menurut Zafran pada tahun 2000. Selanjutnya, yaitu salah satu faktor personal yang mempengaruhi presentasi seseorang, kemampuan melakukan regulasi diri, yang mana yaitu kemampuan menghasilkan pikiran, perasaan, dan tindakan merencanakan dan mengadaptasikannya secara terus-menerus untuk mencapai tujuan yang telah diinginkan. Regulasi diri merujuk pada dilakukan kontrol terhadap diri sendiri, terutama untuk menjaga diri tetap berada dalam jalur yang sesuai dengan standar yang dikehendaki. Regulasi diri merupakan proses penyesuaian yang bersifat mengoreksi diri sendiri atau yang dibutuhkan untuk menjaga setiap berada di fase terus-menerus. Selanjutnya itu adanya rumusan masalah dan tujuan dari proposal yang saya buat. Yang mana yang pertama itu rumusan masalah. Yang pertama itu apa faktor penyebab regulasi diri dalam penundaan akademik remaja muslim selama pembelajaran online. Yang kedua itu bagaimana cara untuk meregulasikan diri dengan penundaan akademik pada remaja muslim selama pembelajaran online. Selanjutnya itu ada tujuan penelitian. Yang pertama yaitu untuk mengetahui dan memahami faktor penyebab regulasi diri dengan penundaan akademik remaja muslim selama pembelajaran online. Yang kedua, untuk mengetahui dan memahami cara untuk meregulasikan diri dengan penundaan akademik pada remaja muslim selama pembelajaran online. Poin yang ketiga yaitu yang adanya teori, indikator, serta aspek dari regulasi diri. Yang pertama itu teori. Teori yang digunakan ini yaitu menggunakan teori menurut Zeman dalam Gufron. Yang kedua itu indikator dalam regulasi diri. Indikator dalam regulasi diri terbagi menjadi 3. Yang pertama itu observasi diri, yang artinya memuji diri sendiri. Yang kedua itu evaluasi diri, yang artinya menilai diri sendiri. Yang ketiga itu reaksi diri, yang artinya mempertahankan motivasi diri sendiri. Arti dari
observasi diri itu yaitu di mana ketika observasi dilakukan akan menghasilkan persepsi tentang kemajuan. Hal itu dapat memotivasi seseorang untuk meningkatkan kinerja dengan mengubah apa yang lebih dilakukannya. Sebelum individu mengubah tingkah lakunya, ia berusaha lebih dulu menyadari tingkah lakunya. Hal ini melibatkan kegiatan memantau atau memonitoring tingkah laku dirinya. Semakin sistematis individu memantau tingkah lakunya, maka semakin cepat individu sadar akan apa yang dilakukannya tersebut. Yang kedua itu arti dari evaluasi diri, yang mana menentukan apakah tindakan yang dilakukannya itu sesuai dengan apa yang dia inginkan, yaitu sesuai dengan standar pribadi individu tersebut. Standar berasal dari informasi yang dapat individu dari orang lain. Membandingkan kinerja seseorang dan dari suatu standar akan memberikan informasi tentang kemajuannya. Dan reaksi diri itu yang artinya mempertahankan motivasi diri, yang mana menciptakan dorongan untuk perilaku diri sendiri, mengaku dan membuktikan kompetensi yang dimiliki. Kemudian mereka puas dengan diri sendiri sehingga dapat meningkatkan minat dan mengerjakan sesuatu dan tangguh dalam menghadapi berbagai tantangan yang ada. Selanjutnya itu aspek-aspek dari regulasi diri. Yang pertama itu ada metakognitif, yang kedua itu ada motivasi, dan yang ketiga itu ada perilaku. Yang mana yang pertama itu adalah yang metakognitif, yang artinya menyatakan pemahaman dan kesadaran tentang proses kognitif atau pemikiran tentang berpikir. Selanjutnya ia mengatakan bahwa metakognisi merupakan suatu menambahkan bahwa pembelajaran tentang kognisi meliputi perencanaan, pemonitoran, dan perbaikan dalam promosian atau perlakuannya. Nah, yang kedua itu ada motivasi, yang mana motivasi itu fungsi dari kebutuhan dasar untuk mengontrol dan berkaitan dengan kemampuan yang ada pada setiap diri individu, ditambahkan pada dalam dirinya, dan kepercayaan diri tinggi terhadap kemampuan adalah melakukan sesuatu individu yang memiliki motivasi yang lebih tinggi. Selanjutnya itu ada perilaku. Perilaku itu menurut Zeman dalam proses ini merupakan individu yang mengatur diri, menyelesaikan dan memanfaatkan dirinya atau menempatkan dirinya sebagai sesuatu yang dia inginkan. Bisa meletakkan sesuai dengan apa yang dia mau. Ketiga aspek asas dapat digunakan individu secara tepat. Kebutuhan dan kondisi akan menunjang kemampuan pengendali optimal. Selanjutnya, poin jenis penelitian dan variabel yang digunakan dalam proposal penelitian tersebut, yang mana jenis penelitian itu menggunakan pendekatan jenis penelitian kualitatif, metode fokus pada pengamatan yang mendalam, yang dapat menghasilkan kajian atas suatu fenomena yang lebih komprehensif. Yang kedua itu variabel penelitian. Dalam penelitian ini, peneliti mengambil judul regulasi diri dalam penundaan akademik remaja muslim selama pembelajaran online. Pada penelitian ini terdapat pengaruh sebab akibat yang menjadikan variabel satu berpengaruh pada variabel lainnya. Jadi pada penelitian ini variabel yang digunakan yaitu independen variabel dan dependent variabel. Poin terakhir yaitu metode penelitian atau pola yang digunakan dalam penelitian ini. Nah, penelitian ini menggunakan metode atau pola pengajian yang ketiga, yang mana pola yang digunakan itu menjelaskan tentang masalah-masalah ajaran Islam dan umat Islam dengan memanfaatkan konsep psikologi modern. Yang kedua, membandingkan konsep tentang manusia dari pakar-pakar Islam dengan pandangan ahli psikologi modern. Yang ketiga, memberikan perspektif Islam terhadap konsep psikologi modern. Yang keempat, mengembangkan ilmu pengetahuan jiwa manusia yang dasar-dasarnya tingkat dalam pandangan Islam. Sekian presentasi hasil proposal seminar psikologi Islam yang saya buat. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.